Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah munazzil kitab ala qalbi Muhammadin nabiyil ummiin. Wassalatu wassalam ala nabiyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'd. Pemirsa Elsita TV dimanapun Anda berada, puji syukur kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi. Pada hari ini kita dipertemukan kembali dalam acara Risalatul Iman. Betapa pentingnya dalam hidup ini kita memiliki sahabat, memiliki orang-orang yang mencintai kita dan orang-orang yang kita cintai. Di dalam ajaran Islam, semua itu baik buruknya hubungan manusia sangat bergantung dengan amalannya. Dan begitu pula kalau kita ingin mendapatkan suatu perlindungan, pertolongan datang dari Allah, maka Allah pun memberikan jalan dengan cara kita lebih dahulu membiasakan diri memberikan pertolongan. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, hadis ini sahih dan bisa kita jadikan pegangan. Wallahu fi auni abdihi madamal abd fi auni akhi. Allah akan selalu melindungi kita selama kita ini hidup terbiasa melindungi sesama kita. Jadi ketika kita bicara kedamaian, apakah keamanan kondusif atau tidak di lingkungan kita, itu semuanya kembali pada kebiasaan hidup kita. Kalau kita ini selalu menghormati orang lain, maka orang lain pun akan menghormati kita. Tetapi sebaliknya, kalau kita ini suka menghujat, suka kita itu mengecilkan ataupun menjelek-jelekkan orang lain, maka orang lain pun tidak akan malas-malas dan tidak akan sungkan akan melakukan hal yang sama yang kita lakukan. Oleh karena itu, di dalam surat Al-Isra ayat 7 Allah berfirman, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik, maka kebaikan yang akan kau terima. Jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan itulah yang akan menimpa kehidupanmu. Jadi siapa yang menggali lubang, dia yang akan tercebur. Walaupun dia sudah mengasih rambu dan sebagainya, pasti suatu ketika dia akan alfa. Nah, artinya pemirsa Elsita TV, saat ini kita melihat ya, anak bangsa kita kasihan. Satu suku dengan suku lain saling mengecilkan, saling menjelekkan. Padahal kalau kita lihat di dalam akhlak yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW dalam pergaulan, Nabi Muhammad SAW bersabda, la tahtakir man dunaka falikuli syai'in maziyah. Hadis Bukhari Muslim. Janganlah kamu menghina atau mengecilkan sesuatu kaum, dan setiap kaum itu diberikan oleh Allah kelebihan. Apa yang kita tidak punya kadang-kadang ada pada orang lain. Apa yang kita punya kadang-kadang orang lain tidak punya. Contoh umpamanya, mengapa dalam perkawinan itu Allah mengibaratkan dalam surat Al-Baqarah seperti layaknya kita itu memilih pakaian atau memakai pakaian. Hunna libasul lakum wa antum libasul lakum. Perempuan itu pakaian laki-laki, dan laki-laki itu adalah pakaian perempuan. Artinya, ketika kita ingin membangun suatu kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, yang penuh dengan ketenangan dan saling mencintai, warahmah, dan penuh dengan rasa kasih sayang,
Maka seharusnya sifat pakaian yang bagus itu yang harus kita jiwai. Tidak mungkin kita kalau mencari pakaian itu asal pakaian. Maka yang pertama kita pasti memilih jenis pakaian yang bagus itu adalah kainnya. Ya, kalau kain yang paling istimewa, kain sutra. Mengapa kain sutra itu kain yang paling istimewa dan mahal? Dan kalau kita pakai itu nyaman ya dan elok. Sampai laki-laki diharamkan memakainya. Karena sifat sutra itu satu. Kalau kita pakai di waktu panas, maka ia akan mengeluarkan rasa sejuk. Dan sifat sutra itu kalau kita pakai di tempat yang sejuk, maka dia bisa menghangatkan badan kita. Bayangkan kalau kita punya istri, di waktu kita sedih, kita dihibur. Di waktu kita senang, dia selalu memberikan peringatan, jangan sampai lupa akan nikmat Allah. Di waktu dia melihat sesuatu yang kurang pada diri kita, dia akan sempurnakan. Dan ketika dia melihat kelebihan pada kita, lalu istri itu senyum dan dia sangat ingin memiliki kesempurnaan yang ada pada diri kita. Nah, kalau kita itu berpasangan suami istri layaknya seperti tadi, fleksibelnya, adaptasinya ya, seperti pakaian sutra, pastilah rumah tangga kita itu aman, damai, dan penuh rasa kasih dan sayang. Nah, begitu pula seharusnya kita dalam bergaul. Makanya Rasulullah SAW selalu mengajarkan kita itu untuk selalu berusaha untuk menyayangi lebih dahulu. Pasti Allah akan sayang kepada kita. Tapi kita tunggu sejenak karena ada yang mau lewat di belakang kita ini. Pemirsa El Sinta TV, jadi janganlah kita selalu menyalahkan orang lain. Cobalah lakukan introspeksi diri, lakukan muhasabah. Sampai Nabi itu berpesan, kalau kita ingin orang lain itu berubah menjadi baik, maka mulailah dari diri kita. Ibda binafsik, wa kafa billahi syahida. Kata Nabi, mulailah dari dirimu, maka insya Allah akan memberikan kesaksian dan orang lain akan menjadi baik karena kamu pandai meneladaninya. Makanya kalau kita bicara tentang konsep atau minhajud dakwah, yang pertama konsep dakwah itu ya, mampukah para dai itu memberikan teladan. Oleh karena itu Rasulullah SAW diutus menjadi utusan Allah, dan tegas Allah mengatakan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada dalam kehidupan Nabi itu suri teladan yang baik. Karena kalau nggak ada teladan yang baik, apa yang akan kita sampaikan pada orang lain? Maka umpamanya sebagai dai kita harus jadi pelopor kebaikan. Kalau kita sudah selalu ada di depan, memperankan diri kita orang yang selalu paling utama melakukan kebaikan-kebaikan, tanpa kita bicara pun, maka orang lain akan mengenal kita. Karena kalau kita sudah terbiasa melakukan kebaikan-kebaikan itu, maka dengan sendirinya orang itu akan melihat kita. Apalagi Nabi mengatakan, al-mu'minu mir'atul mu'minil akhari. Kehidupan orang yang beriman itu akan menjadi cermin bagi orang mukmin lainnya. Jadi kalau kita itu ingin orang lain itu baik, cobalah jadikan kita itu cermin yang baik. Tidak seperti saat ini, orang itu buat peribahasa ya, kita lihat ini. Antara satu kelompok dengan kelompok lain sering terjadi kekisruhan. Sering terjadi juga saling mengecilkan, saling menghujat ya. Ini karena mereka tidak mau
menjadikan syariat agama yang dia yakini itu sebagai pedoman dalam kehidupan. Nah, dalam Islam ini Allah turunkan syariat Islam itu, Al-Quran itu sebagai petunjuk. Maka ketika kita itu membangun suatu kehidupan masyarakat tadi, maka kalau kita ingin masyarakat kita itu baik, ibda binafsik. Tadi mulailah dari diri kita, mulai dari keluarga kita, mulai dari lingkungan kita. Jadi jangan sampai kita bicara kemana-mana, tapi keluarga kita sedikit pun tidak ada tanda-tanda ia melakukan apa yang kita inginkan. Oleh karena itu Allah berpesan, ku anfusakum, jaga diri kamu. Terutama dalam berbicara. Karena kalau kita itu bicara, mengatakan sesuatu yang tidak kita lakukan, kita lihat dalam surat As-Saff, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la taquluna ma la taf'alun. Ayat 2. Wahai orang yang beriman, janganlah kamu mengatakan apa-apa yang kamu tidak kerjakan. Kenapa? Ingat ya, kita hidup ini terdiri dari batang tubuh. Dan semua batang tubuh kita seperti tangan, kaki, mata, kepala, telinga, semua ini nanti akan dimintakan pertanggungjawaban atas apa yang kita kerjakan di dunia. Siapa yang disuruh bertanggung jawab itu? Ruh kita atas jasad kita. Makanya nanti kalau kita baca surat Yasin ayat 65, kita lihat di situ, al-yauma nakhtimu ala afwahihim. Pada hari di mana manusia itu diadili, namanya ada yaumul hisab. Di yaumul hisab itu Allah sempurnakan nikmat kehidupan kita itu. Contohnya, ini mulut ngomong terus, ini lisan gerak terus, nggak pernah ngeluh dia, ya kan? Sampai ada pepatah, jangan mentang-mentang lidah tak bertulang kau ngomong seenaknya, kau bicara seenaknya. Itu artinya hati-hati. Kadang-kadang karena omongan kita, karena statement kita merasa mengatakan biasa-biasa saja, tapi banyak orang yang tersinggung. Sampai pentingnya, kata Nabi, hifzul lisan, menjaga lisan itu. Dan mengukur istab seseorang itu baik atau buruk sangat bergantung dalam hidup orang itu, mampukah, bisakah ia menjaga lisannya. Rasulullah bersabda, al-muslimu man salima lisanuhu wa yadahu. Orang yang masuk dalam kategori mereka itu orang Islam adalah orang yang bisa menjaga satu, lisannya, ucapannya. Dan yang kedua, yang tidak kalah pentingnya, orang yang dikatakan mereka itu benar-benar Islam itu adalah orang yang bisa menjaga kedua tangannya. Nah, kedua tangan ini dulu orang gimana ya cara menjaga dua tangan? Sekarang ini berapa banyak itu kebencian atau hujatan kebencian, apalagi umpamanya. Berapa banyak orang kena pasal ITE, itu karena WA, itu kan tangan. Jadi 15 abad yang lalu Rasulullah sudah mengingatkan, muslim yang baik, muslim yang benar, yang bisa menjaga ucapannya dan menjaga tangannya. Sampai Allah baca dalam surat Al-Isra ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala
taqfu ma laysa laka bihi ilm inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Kata Allah, janganlah kamu mengatakan, janganlah kamu melakukan baik dengan tangan, dengan kaki ya, sesuatu yang kamu belum mengerti, belum tahu maksud dan tujuannya. Sungguhnya pendengaran, penglihatan dan mata, semuanya itu nanti Allah akan tanya. Jadi jangan kita bicara seenaknya, jangan kita itu juga menulis seenaknya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala ingatkan pada hari ini, dan kita tunggu sejenak. Pemirsa SDA TV, jadi kalau kita lihat surat Al-Isra ayat 36 ini, saat ini sangat konteks, sangat saya katakan update lah ayat ini. Perlunya kita kembali belajar tentang akhlak Islam. Apalagi kita tahu innama bu'istu liutammima makaribal akhlak. Kata Nabi, aku diutus ini untuk menyempurnakan akhlak. Nah, kalau kita belajar akhlak dalam Islam sangat jauh berbeda dengan ajaran agama-agama mungkin yang lain. Kenapa? Karena kita tahu Rasulullah itu diakui oleh seluruh bangsa dan seluruh orang-orang yang punya keyakinan agama. Jadi kita lihat 100 tokoh yang terbaik. Dari mana sumber penilaian Nabi itu terbaik? Dari cara Nabi itu bergaul, dari cara Nabi itu mengajarkan umatnya dalam melakukan hubungan atau sosialisasi dalam hidup bermasyarakat ya. Selalu Nabi itu mengedepankan dengan kita itu hati-hati dan jadilah kita orang yang berani bertanggung jawab. Apa yang kita lakukan dan apa yang kita putuskan. Berani bertanggung jawab itu artinya kita harus siap betul konsep hidup kita ini. Jangan sampai kita nanti ketika ditanyakan oleh Allah, ketika kita kembali kepada Allah, karena semua kita ini wa ilaihi tuhsyarun kata Allah, kamu semua akan kembali kepada Allah. Ketika kita kembali kepada Allah dan semua kita itu akan ditanyakan atas apa yang kita lakukan. Apalagi kalau kita sebagai orang beriman sudah meyakini bahwa ada suatu hari Yaumul Ba'ts di mana kita dari mati itu dibangkitkan. Setelah itu kita akan hidup menuju padang mahsyar ya. Di mana di padang mahsyar itu manusia dikumpulkan menunggu. Setiap orang itu akan mendapatkan catatan harian atau apapun ya yang dia lakukan waktu dia hidup itu akan ditulis. Seperti yang Allah ceritakan dalam surat Yasin ayat 12. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum. Sungguhnya kami yang menghidupkan kamu dahulu dari mati menjadi hidup. Setelah kau hidup, kami akan catat semua amalan perbuatanmu. Baik itu yang baik maupun yang buruk. Sekecil apapun maupun yang besar. Sampai Allah tegaskan supaya kita menjadi orang yang pandai bertanggung jawab. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa orang yang melakukan perbuatan yang baik, maka pasti dia akan mendapatkan kebaikan itu. Karena itu dicatat dan diberikan balasan. Begitu pula siapa orang yang berbuat keburukan, kejahatan sekecil apapun, maka Allah pun akan catat dan Allah akan suruh kita baca. Kalau kita baca, kaitkan dalam surat Al-Haqqah, fa amma man utiya kitabahu biyamini fayaqulu ya laitani. Fa amma man utiya kitabahu biyamini fayaqulu ha umqra'u kitabiyah.
Allah katakan, kalau kamu itu dalam hidup, catatan harianmu itu penuh dengan kebaikan yang telah kau lakukan, semua itu dicatat, dan pada hari itu kau terima catatan itu dan terbukti, maka kamu mengatakan, inilah hasil amal perbuatan selama aku hidup. Makanya ketika Rasul ditanya oleh Umar, ya Rasulullah, siapa orang yang dalam hidupnya yang paling bijak? Nabi mengatakan, orang yang selalu memperuntukkan kehidupannya itu untuk masa kehidupan di akhirat. Maka semua dia kerjakan itu, ada nggak ini kaitannya dengan akhirat? Apakah konsekuensinya di akhirat itu akan mendapatkan kebaikan atau keburukan? Karena kita sudah tahu, ad-dunya mazra'atul akhirah. Kita hidup di dunia ini adalah semata-mata hanya untuk mencari bekal kampung akhirat. Maka kalau kita mencari bekal, ya bekerjalah, beramallah yang penuh kebaikan, pasti kita akan memetik kebaikannya. Kalau kita ingin hidup di dunia ini memetik buah yang baik, tanamlah dan bertanilah, pupuklah tanaman yang telah kau tanam itu. Dan semuanya itu panennya baik dan buruk sangat bergantung kesungguhan kamu. Dan begitu pula kalau kita menantikan kehidupan di akhirat, kan kita selalu minta, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Tuhan kami, berikanlah kami kehidupan di dunia yang baik, wa fil akhirati hasanah. Dan berikan pula kehidupan akhirat kami yang baik. Dan semua itu tidak hanya dengan hayalan. Kita boleh menghayal, tapi tidak sebatas menghayal, tapi wujudkan. Apa yang kita inginkan itu. Emang ada orang perutnya lapar, sudah disediakan nasi, tanpa tangannya itu menggerakkan untuk memasukkan makanan ke mulut, perutnya bisa kenyang? Impossible. Kalau orang Arab bilang itu adalah sesuatu yang ajib, mengherankan. Nah, oleh karena itu, kalau kita ingin mendapatkan kehidupan akhirat, ingat, amal soleh itu adanya adalah dari kehidupan sosial kita. Maka kalau kita ini sudah membangun hubungan dengan baik, selalu mengedepankan hati nurani kita, selalu mengedepankan perasaan kita, maka insya Allah kita akan tahu apa yang kita ucapkan itu. Yang baik pasti mendatangkan kebaikan. Yang buruk, kalau orang itu semuanya menghujat kita, cukup bahwa kita itu buruk. Karena kata Nabi, anil mar'i la tas'al was'al an qarinihi. Baik buruknya orang itu jangan kau tanyakan pada diri orang itu, tanyakanlah orang lain. Maka kalau orang lain banyak menghujat kita, orang lain banyak menyalahkan kita, orang lain banyak mendiskreditkan kita, itu tidak lepas dari amalan perbuatan keseharian kita. Maka yang paling baik adalah hasibu anfusakum. Lakukanlah muhasabah pada diri kamu. Sebelum Allah akan menghitung, sebelum Allah akan menghisap amalan-amalanmu. Sewaktu kita hidup, selama matahari terbit masih sebelah timur, selama napas kita ini belum di kerongkongan, belum masa sakratul maut, insya Allah kalau kita ingin hijrah, memperbaiki kehidupan kita dari kehidupan yang buruk ke kehidupan yang baik, maka kita akan menjadi orang yang baik. Allah akan terima taubat kita dan Allah akan perbaiki kehidupan kita. Kenapa? Innallaha yuhibbut tawwabin. Karena Allah sangat mencintai orang-orang yang biasa melakukan mohon ampunan, bertaubat. Dan banyak, sampai Nabi yang sudah dijamin masuk surga saja tidak pernah lepas dalam satu hari satu malam. Hadisnya ada yang 70, ada yang dikatakan mi'ata barratin 100. Itu apa artinya? Mengejar rasa cinta Allah. Karena Allah sangat cinta, sangat suka pada orang yang selalu mau meminta maaf atas segala kebaikannya dan selalu berusaha untuk memperbaiki kehidupannya yang lebih baik. Sebagai kesimpulan bahwa pergaulan yang diajarkan oleh Nabi itu kita adalah harus terbuka. Salah, kita mengakui kesalahan. Nah, kalau ada orang benar walaupun itu orang yang kita tidak sukai, maka janganlah kita menolak kebenarannya. Karena itu salah satu bukti kita akan mendapatkan hidayah. Billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.